sebutkan, efisien itu menyebabkan si kondisi atau lingkungan tempat kerja itu sebelum dan sesudah menggunakan si sistem ventilasi harusnya kadar atau konsentrasi dari pengotor udara atau airborne kontaminan bisa dikendalikan. Maksudnya dikendalikan dengan adanya proses atau interaksi dengan mesin, dengan material atau bahan, itu semuanya tetap dalam program ataupun kontrol gitu ya dari sistem ventilasi yang sudah ditetapkan. Jadi dengan kita punya satu rancangan, perencanaan penggunaan si sistem ventilasi tersebut di industri, harusnya lingkungan kerja ataupun udara di tempat kerja itu sudah terkendali dengan baik gitu ya, baik ada dengan interaksi dengan mesin, peralatan lain atau bahan-bahan atau material itu harusnya tetap dia ini sudah tercover, tercakup di dalam program sistem ventilasi tersebut. Nah, terus kemudian disebutkan di sini sistem itu baik yang baru dipasang atau diinstal gitu ya, new installation atau yang sudah eksis, sudah berjalan, itu semuanya ada sistem pengujiannya gitu ya. Ini digunakan untuk memastikan spesifikasi desain terpenuhi dan aliran udara masing-masing, maksudnya yang kita butuhkan untuk menyedot si pengotor udara itu aliran udaranya memang sesuai gitu ya. Jadi jangan sampai terlalu besar ataupun terlalu kecil, karena nanti apa yang dibutuhkan untuk menciptakan lingkungan kerja atau udara di tempat kerja yang sesuai, bebas dari pengotor-pengotor udara itu tidak tercapai. Pengujian dan pemeriksaan sistem ventilasi pembuangan lokal ini untuk yang LEV, Local Exhaust Ventilation, itu dilakukan setidaknya 1 tahun sekali atau pada interval tertentu yang memang kondisinya itu membutuhkan ada maintenance khusus gitu ya, mungkin untuk bagian-bagian ventilasi yang memang sifatnya itu di tempat kerja butuh penanganan khusus, misalnya saluran atau ducting yang mengarah ke dust collector ataupun air cleaner gitu ya. Jadi ada nanti bagian di sistem ventilasi yang disebut dengan penyaring udara atau biasanya menggunakan mekanisme pengumpul debu gitu ya. Jadi debu-debu yang udah terfilter disaring itu biasanya nanti akan dikumpulkan dalam satu kolektor. Tujuan dari pengujian dan pemeriksaan adalah untuk menentukan efektivitas dan efisiensi sistem ventilasi pembuangan lokal dan untuk mendeteksi kegagalan fungsi sistem. Ini biasanya kaitannya dengan kebocoran, terus kemudian peralatan kita failed itu gagal gitu ya. Jadi misalnya tiba-tiba ngebul aja di area ventilasi tersebut, atau misalnya pekerja itu ngerasa kok kayaknya di dalam ruangan tempat kerjanya baunya atau kondisi udaranya itu beda dari biasa. Nah, itu mungkin aja sistem ventilasi kita saat itu tidak berjalan dengan baik, jadi tidak efektif gitu ya. Jadi ini bisa juga dilakukan pengujian sesaat. Kemudian pengujian dan pemeriksaan juga dilakukan selama commissioning. Commissioning ini pada saat kita mau memulai satu project sebelum benar-benar beroperasi, itu biasanya ada masuk fase commissioning. Jadi gunanya untuk memverifikasi bahwa sistem bekerja sesuai dengan desain. Jadi ini sebelum operasional ataupun sebelum operasional ataupun mesin tersebut berjalan secara rutin gitu ya. Data-data ini adalah data dasar yang digunakan untuk perbandingan saat pengujian dan pemeriksaan selanjutnya. Nah, ini udah pasti namanya kita melakukan seperti manajemen data, atau kalau di orang kesehatan nyebutnya surveillance ya. Surveillance kesehatan kerja, data-data pengukuran lingkungan, pengukuran sistem ventilasi, pengukuran peralatan, pengukuran kondisi di tempat kerja, itu semuanya bisa jadi perbandingan dari tahun ke tahun, jadi perbandingan rutin, atau dari kondisi tertentu, misalnya sebelum ditambah sistem ventilasi tertentu, kemudian sekarang sudah ditambah, nah gimana kondisi udara di tempat kerja tersebut, itu sangat bisa gitu ya. Jadi
bisa digunakan sebagai baseline atau data dasar yang digunakan untuk perbandingan saat pengujian dan pemeriksaan selanjutnya dilakukan untuk menentukan efektivitas dan efisiensi sistem. Dan bisa juga untuk mendeteksi segala kerusakan. Nah, ini kalau ini tadi ya untuk kasus yang sifatnya accidental gitu ya, tidak rutin dan hanya terjadi pada waktu-waktu tertentu saja. Oke, tujuan pengujian sistem ventilasi industri itu untuk memverifikasi laju alir. Jadi kita melihat berapa besar sih daya atau kemampuan sedot sistem ventilasi kita. Jadi kita ukurnya apakah di bagian hood atau di ducting atau pipa. Kemudian untuk memeriksa kinerja sistem secara berkala, kemudian untuk mendapatkan informasi spesifik dan membandingkan dengan data desain, kemudian untuk menetapkan garis dasar untuk pemeriksaan pemeliharaan berkala, kemudian dasar untuk desain instalasi di masa depan. Ini maksudnya mungkin untuk penambahan ataupun modifikasi, di mana kontrol kontaminan udara yang memuaskan saat ini sedang dicapai. Kemudian untuk memenuhi persyaratan pemerintah, nah ini untuk pemenuhan regulasi. Kemudian untuk pengujian dan pemeriksaan sistem ventilasi lokal, ini kita bisa menggunakan inspeksi. Inspeksi ini menggunakan misalnya checklist gitu ya. Terus kemudian kita bisa tetapkan kecepatan tangkap atau phase velocity dari bagian depan hood dari si tudung. Kemudian bisa juga kita tentukan tekanan statik atau static pressure. Kita tentukan juga tekanan statis di sepanjang saluran di ducting. Kemudian kita bisa menentukan tekanan kecepatan tudung dan kecepatan transport. Kemudian bisa melihat efisiensi dari air cleaner. Ini biasanya dari kemampuan si penyaring udara. Contohnya misalnya tadi kapasitas dari dust collector itu berapa lama penuhnya gitu ya. Terus kemudian penentuan kapasitas dan efisiensi kipas. Kipas ini maksudnya fan gitu ya. Fan yang sudah ditetapkan, didesain, dipasang, itu berapa besar efektifnya mempengaruhi kinerja dari sistem ventilasi kita. Kemudian jenis pengujian sistem ventilasi nanti ada yang bentuknya initial test atau uji awal. Ini menggunakan tabung picot dan manometer. Disebutkan di sini standar untuk pengujian lapangan awal peralatan bila digunakan. Namun instrumen lain juga bisa digunakan seperti disebutkan kemudian. Semua instrumen ini udah pasti harus dikalibrasi untuk menentukan keabsahannya gitu ya. Kemudian nanti kita catat hasilnya pada lembar hasil. Kemudian yang kedua itu disebut dengan uji berkala atau periodic test. Jadi ini hanya dilakukan di waktu-waktu yang kita tentukan. Apakah per 6 bulan, per 3 bulan. Ini biasanya kaitannya dengan pemeliharaan. Jadi di sini tidak ada perubahan. Jika tidak ada perubahan pada sistem, periodic test ini dapat dilakukan dengan mengukur tekanan statis dan melakukan inspeksi secara visual. Jadi lihat aja secara visual baik dari fisiknya si komponen-komponen sistem ventilasi, ada yang pecah, ada yang karatan kayak gitu ya. Terus kemudian tudungnya itu dirasain aja pakai tangan, sedotannya cukup kuat atau enggak gitu ya. Nah itu bisa kita lakukan untuk pengujian berkala. Kemudian pengukuran juga dapat dilakukan secara terus-menerus melalui konsol pengoperasian atau sistem pembacaan jarak jauh. Jadi ada beberapa sistem ventilasi itu memang sudah dipasang alat yang dia secara terus-menerus itu memonitor kinerja dari sistem ventilasi, misalnya dari laju alirnya, terus tadi ada tekanan statis kayak gitu ya. Jadi dia udah integrated sama sistem ventilasi tersebut. Kita tinggal memonitor aja, misalnya menggunakan aplikasi atau dari ini secara online. Nah ini biasanya yang kita gunakan formulir atau checklistnya, bentuknya itu biasanya di sini ada gambar di bagian atas ini, ada gambar dari sistem ventilasinya. Nah nanti di sini akan kita tentukan area mana yang akan kita inspeksi, akan kita uji, akan kita ukur gitu ya. Nanti tinggal ditentukan. Nah nanti baru akan dicantumkan di tabel-tabel ini hasil dari pengukurannya. Misalnya di area hood atau tudung, terus kemudian kita ukur juga di sini transport velocity, kecepatan transportnya berapa. Kemudian di area ducting
Ini kita ukur dengan diameternya tuh berapa hasil pengukurannya gitu. Terus kemudian kita gunakan juga misalnya tabung pitot. Tabung pitot ini seperti yang sudah kita bahas di beberapa pertemuan lalu, itu biasanya ada di sampling point. Makanya di sini ada tulisan poin 1, 2, 3 sampai 10. Itu tuh yang dimaksud adalah sampling point. Jadi titik-titik di bagian sistem ventilasi itu yang memang dijadikan titik sampel gitu ya, dijadikan sebagai titik sampel atau lubang gitu ya. Jadi lubang yang memang sudah disediakan khusus untuk nyampling area atau pipa tertentu. Kan biasanya kalau di industri sistem ventilasi nggak cuma satu ya, dia terintegrasi dari satu area atau satu gedung ke gedung yang lain. Jadi kalau misalnya nggak dikasih tanda, nanti bakal bingung. Misalnya areanya area produksi. Nah itu poin yang mana? Poin 1 itu letaknya di titik mana kayak gitu-gitu ya. Terus kemudian, fan-nya juga diperiksa. Jadi ini silakan dilihat nanti ada bagian hood, kemudian ada bagian ducting di sini. Terus kemudian ada fan, kipas. Ini yang perlu dilihat tekanannya, static pressure, velocity pressure, sama total pressure gitu ya. Berapa kubik feet per menit, baik dari inlet maupun outlet. Nah, kenapa fan ini dihitungnya itu inlet dan outlet? Karena kemarin kan kita sudah bahas ya, fan itu digunakan di bagian inlet untuk memasukkan udara segar ke dalam tempat kerja. Sedangkan outlet itu biasanya terpasang di bagian belakang atau atas dari posisi pekerja atau tempat pekerja berdiri. Gunanya itu untuk mengalirkan si udara yang tadi sudah dipompa masuk dari inlet, kemudian mengalir ke outlet yang biasanya bukaannya itu ada di bagian depan dari si pekerja gitu ya. Jadi fan itu biasanya ada 2, fan yang fungsinya atau mungkin peletakannya itu di dekat bukaan masuk, sama fan yang peletakannya itu atau fungsinya untuk mensupport bukaan keluar atau outlet gitu ya. Nah itu di dua-duanya nanti teman-teman ukur. Terus kemudian satu komponen lain yang juga nanti akan dihitung itu adalah kolektor. Nah, kolektor tadi ini biasanya setelah melewati fan ya. Coba nanti lihat lagi gambar dari komponen sistem ventilasi itu. Jadi ada sistem air cleaner atau pembersih udara. Salah satu alat yang digunakan di situ adalah namanya kolektor. Jadi air cleaner itu tidak harus bentuk dust collector, ada macam-macam nanti peralatannya. Tapi yang perlu dipahami adalah biasanya sih urutannya komponennya itu adalah tudung, kemudian ada ducting atau saluran, kemudian air cleaner, baru fan gitu ya. Jadi si air cleaner ini peletakannya biasanya di antara ducting atau di antara tudung dengan fan. Nah, si kolektor ini itu biasanya nanti kita ukur juga inlet itu berarti dari sambungan si ducting ke kolektor. Kalau outletnya dari kolektor, jadi setelah dia bersihkan udara itu kan dia alirin lagi keluar gitu ya, baru ngelewatin fan dan dibuang ke lubang cerobong atau stack. Nah, di sini kita ukur inletnya, yaitu tadi di bagian sebelum masuk ke si pembersih udara atau si dust collector, kemudian keluar setelah melewati si air cleaner ataupun dust collector tersebut gitu ya. Itu kita ukur static pressure-nya. Kemudian diameter dari si kolektornya itu juga kita cantumkan di sini. Jadi kurang lebih seperti ini yang kita lakukan pada saat mengevaluasi sistem ventilasi yang ada di tempat kerja dengan mengukur kriteria di setiap komponen sistem ventilasinya, mulai dari hood, mulai dari ducting, terus sampai ke air cleaner, penyaring udara, dan juga sampai ke kipas gitu ya. Oke, ini kurang lebih untuk materi
evaluasi sistem ventilasi di tempat kerja. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak? Mudah-mudahan bisa dipahami. Ini saya lagi di kelas training. Jadi kalau misalnya nanti ada pertanyaan, mungkin teman-teman bisa eh, apa namanya hubungi saya lewat WhatsApp ya untuk kita berdiskusi. Kalau misalnya bingung, bisa kita diskusi lewat WhatsApp. Itu aja. Nanti silakan dibaca lagi materinya. Terima kasih banyak atas perhatian teman-teman semua. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.